Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tugas PP, yaitu tentang Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda dari map mapping yang sudah saya bikin. Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia sudah diikrarkan pemuda dengan pemudi sejak tahun 1928, tepatnya tanggal 28 Oktober. Sejarah lahirnya Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda. Jika pada masa sebelumnya adanya Sumpah Pemuda, perjuangan bangsa Indonesia masih bersifat lokasi dan kedaerahan. Kesadaran nasional kaum belum terbentuk. Belum munculnya kesadaran dipengaruhi dengan politik memecah belah Belanda yang mengadu domba kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lainnya. Satu pemecah kerajaan yang kuat menjadi beberapa bagian untuk melemahkan kerajaan tersebut. Ada 5 tokoh yang berperan dalam Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda, yaitu pertama ada Sugondo Djoyo Puspito, perannya di Kongres Pemuda II. Sugondo Djoyo Puspito memiliki peran penting dalam terbentuknya Sumpah Pemuda. Ia merupakan ketua Kongres Pemuda II dan sekaligus penggiat Penghimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Pada tahun 1923, Sugondo Djoyo Puspito pindah ke Bandung dan bekerja sebagai kepala sekolah taman siswa, dan ia menikah dengan istrinya yang sekolah di Loka Siswa Bogor. Di Jakarta, ia masih melanjutkan menjadi pengajar dan wartawan, dan ia dipercaya menjadi direktur pada tahun 1941. Pada 1927, ia diangkat sebagai ketua PPPI untuk mempersatukan kembali perhimpunan-perhimpunan pemuda, dan dilakukan pada 27-28 Oktober 1928. Tokoh kedua yaitu ada Budi Utomo. Budi Utomo merupakan sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh Sutomo bersama mahasiswa Stovia. Pergerakan nasional Indonesia ini pertama kali digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi ini tidak mengalami perkembangan pesat karena beberapa kendala, seperti keluarnya organisasi beberapa anggota dan membuat organisasi sendiri. Yang kedua yaitu ada Sarekat Islam. Sebelum menjadi Sarekat Islam, nama ini masih menjadi Sarekat Perdagangan Islam. Organisasi Sarekat Islam didirikan di Solo pada 1911 oleh K.H. Samahuddin. Tujuannya untuk membela kepentingan pedagang muslim, namun dalam perkembangannya menjadi barakan melawan ketindakan adilan sosial yang menimpakan rakyat, baik dilakukan Belanda atau pedagang Tiongkok maupun rakyat Indonesia sendiri. Tokoh kedua yaitu ada Indische Partij. Indische Partij terbentuk pada tahun 1912 yang didirikan oleh Ernest Dums Dekker atau Dahurija Setiabudi. Hasil organisasi ini bercita-cita menyatukan semua golongan baik Tiongkok, Arab, dan pribumi. Dalam nasionalisme Indonesia, mereka menyampaikan perjuangan dan gagasan melalui surat kabar DC Express yang intinya nasib rakyat Indonesia ditentukan oleh rakyat Indonesia sendiri dan pada prinsipnya menantang kolonialisme. Dan yang terakhir yaitu yang kelima ada Indische Social Vereniging atau ISDU. Organisasi ini didirikan oleh Hendrius Josephus Vincius Nari Senifilpet. Salah satu kaum sosialis Belanda pada tahun 1914. Partai Sosial Belanda tersebut adalah Partai Buruh Sosial. Organisasi ini selain menentang kolonialisme, jaya penentang tersebut diwujudkan dengan pergerakan massa, baik melalui pemogokan ataupun rapat-rapat besar.
organisasi ini berhasil menarik simpati atau pemikiran tokoh-tokoh Sarekat Islam, tokoh di Semarang seperti Samaun Pasono, serta tokoh Sarputisa Solo seperti Haji Misbah. Oh maaf nih, tadi yang keempat, sekarang yang terakhir, yaitu Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini merupakan bentuk persamaan yang muncul di Belanda pada tahun 1908 yang dipelopori oleh Sultan Kasayangan dan R.M. Notosuroto. Awalnya organisasi ini merupakan perkumpulan mahasiswa yang belajar di Belanda. Tokoh 3 serangkai yang dibuang ke Belanda bergabung dalam organisasi ini dan memberikan pengaruh gerakan nasionalisme yang kuat dan mendasar. Pada tahun 1913 yang kuat dan mendasar, pada tahun 1913 Iwan Kusuma Sumantri diangkat menjadi ketua dan berhasil menumpahkan asas organisasi. Sekian tugas PPD saya, maaf jika ada yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.